Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Pertama dan yang utama, mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan banyak nikmat-nikmat kepada kita semua. Salah satu nikmat yang paling besar tentu adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat. Saudara-saudaraku, melanjutkan podcast sebelumnya berkenaan dengan beberapa musibah, beberapa bencana yang dapat ditimbulkan dari lidah kita, dari terlalu banyak bicara kita, ya. Di podcast sebelumnya sudah kita sampaikan ada 3 ya dari 7 hal yang akan kita sampaikan ya berkenaan dengan bencana yang dapat ditimbulkan oleh lidah kita. Jadi yang pertama kemarin adalah membicarakan sesuatu yang tidak bermanfaat ya. Jadi hindari kita berbicara sesuatu yang tidak bermanfaat, kemudian berdebat dengan cara batil dan atau tanpa ilmu. Kemudian yang ketiga adalah banyak berbicara, suka mengganggu dan sombong ya. Baik, untuk podcast kali ini kita lanjutkan ya, bahaya lidah ya. Jadi yang keempat adalah mengucapkan perkataan keji, jorok, ya, celaan dan semacamnya. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad meriwayatkan, seorang mukmin bukanlah orang yang banyak mencela, bukan orang yang banyak melaknat, bukan orang yang keji atau buruk akhlaknya, dan bukan orang yang jorok omongannya ya. Jadi tadi banyak mencela, jadi kita memang kalaupun kita mengkritik, kalaupun kita memberikan masukan ya, berikanlah masukan dengan cara-cara yang baik ya. Bahkan banyak sekali anjuran-anjuran tentang jangan kita mencela misalnya masakan dari istri kita gitu ya. Jadi sangat berbeda ya mencela dengan memberi masukan ya. Sehingga dari situ sebenarnya Islam sangat mengajarkan bagaimana kita ini selalu berkomunikasi dengan penuh sopan santun ya. Tidak banyak mencela, kemudian juga bahkan melaknat ya, gitu ya. Kemudian juga berkata-kata yang jorok ya. Jadi di dalam pergaulan kita ini kadang-kadang kita seringkali terlupa ya mengatakan kata-kata yang tidak bagus ya, mencela, melaknat ya, dan juga membuat kata-kata yang jorok. Kemudian yang kelima ya, nasihat kelima atau hal-hal yang harus kita hindari ya, supaya tidak menimbulkan bencana dari lidah kita adalah keterlaluan dalam bercanda ya. Hadis riwayat Ibnu Majah yang disahihkan oleh Al-Albani dan dalam silsilah as-sahihah, janganlah kamu memperbanyak tawa, karena sesungguhnya banyak tertawa itu akan mematikan hati ya. Jadi saya kira bukan tidak boleh bercanda ya. Jadi orang bilang bercanda itu boleh ya. Rasulullah SAW juga suka bercanda ya. Banyak para dai kita juga suka bercanda ya. Tetapi segala sesuatu itu jangan keterlaluan ya.
Kenapa? Karena hari-hari ini kita ya mungkin karena tekanan hidup yang banyak, sering orang mengatakan kita bawa tertawa saja gitu ya, supaya tidak stres katanya begitu ya. Tetapi tetap saja ya, terlalu banyak tertawa itu bisa mematikan hati kita, melupakan hati kita ya. Jadi candaan boleh, tetapi yang proporsional gitu ya. Di hadis yang lain disebutkan bahwa kecelakaan bagi kamu yang memperbanyak tawa, karena sesungguhnya banyak tertawa itu akan mematikan hati. Sorry ya. Kecelakaan bagi orang yang menceritakan sesuatu lalu dia berdusta untuk membuat orang-orang tertawa. Kecelakaan baginya ya. Hadis riwayat Tirmizi, Abu Daud yang disahihkan oleh Al-Albani ya. Jadi apalagi gitu ya kalau bercandanya itu dengan sesuatu yang dusta ya. Jadi tidak sesuatu yang benar. Jadi, dan ini kadang-kadang hari-hari ini ya, kadang-kadang banyak orang yang membuat tertawa padahal itu sesuatu yang tidak real, tidak nyata ya. Nah, itu bertambah lagi kemudaratannya gitu ya. Jadi terlalu banyak bercanda yang benar saja itu tidak dianjurkan ya. Apalagi kita bercanda, kita membuat sesuatu yang menertawakan, sementara yang kita tertawakan tadi adalah hal-hal yang bersifat dusta ya. Jadi tidak salah juga ya. Dulu ada satu pelawak ya dari mahasiswa Gajah Mada juga itu ya, yang dikenal sebagai Bambang Gundul, yang melakukan motifnya untuk membuat orang tertawa gitu ya, tetapi menggunakan ayat-ayat Al-Quran yaitu ya, yang dulu dikenal sebagai wala takhrobu zina gitu ya, kemudian diplesetkan sama Bambang Gundul itu katanya dengan jangan berzina di hari Rabu gitu ya. Ini salah satu contoh saja, jangan ditiru gitu ya. Akhirnya masuk ke, ada yang mengadu ya, dianggap sebagai penistaan terhadap ayat-ayat suci Al-Quran. Yaitu salah satu contoh ya, tertawaan yang bisa membawa bencana ya. Jadi apalagi tertawaan-tertawaan itu memang mengandung kedustaan gitu ya. Ini kan tidak betul kan gitu ya. Kemudian yang keenam ya adalah membicarakan suatu yang batil ya. Semua umatku mu'afan, akan diampuni dosanya atau tidak boleh dighibah kecuali orang-orang yang melakukan dosa dengan terang-terangan. Dan termasuk melakukan dosa dengan terang-terangan adalah seseorang melakukan suatu perbuatan buruk pada malam hari, kemudian di waktu pagi dia mengatakan, hai fulan, tadi malam aku melakukan ini dan ini, padahal di waktu malam Allah Azza wa Jalla telah menutupi perbuatan buruknya, namun di waktu pagi dia membongkar tutupan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi sesuatu yang Allah sudah menutupi kita, kenapa kok malah kita bicarakan gitu ya. Orang sering mengatakan konon katanya ini adalah kejujuran ya. Jadi tidak selalu yang namanya jujur itu baik ya. Karena apa? Karena pada dasarnya kita ini kan akan menjadi contoh ya, minimal di keluarga ya, contoh untuk anak-anak kita ya. Apalagi itu dikatakan oleh seorang yang punya kedudukan tinggi gitu ya. Jadi
Allah sudah menutupi gitu ya, janganlah malah kita teriakkan gitu ya. Dan inilah prinsip-prinsip yang orang sering mengatakan ya kan kita terbuka saja, jujur saja gitu ya. Tetapi untuk hal-hal yang itu kita jelas-jelas kita tahu itu sebuah keburukan, dan setidak-tidaknya malulah kita untuk itu kita ceritakan gitu ya. Jadi bukan berarti kita kemudian menjadi orang munafik ya. Jadi agak berbeda nanti pengertian tentang munafik tadi ya. Inilah juga yang menjadi bumerang ya, apalagi seorang pejabat gitu ya, apalagi seorang ulama gitu ya. Jadi memang itu harus betul-betul dijaga ya. Janganlah kita Allah sudah menutupi, kenapa kita malah buka-buka sendiri aib-aib kita itu gitu ya. Jadi kalaupun kita ada hal-hal yang tidak bagus pada diri kita ya, tak usahlah kita ceritakan ya. Dan paling penting lagi minimal kan ada rasa malu, dan tentu saja dengan rasa malu itu kita berharap apa yang kita sadari itu sebuah hal yang buruk ya, mudah-mudahan ya dengan rasa malu awalnya kemudian kita bisa meninggalkannya itu ya. Itu yang sangat kita harapkan, bukan justru untuk kita teriakkan. Jadi banyak orang yang kemudian terpeleset hal ini ya, akhirnya viral kemana-mana ya, sehingga ini menjadi sebuah celaan yang tentu saja bisa saja orang nanti kemudian berkata, yang lain-lain itu kan munafik saja gitu ya. Jadi Islam sangat mengajarkan hal itu, jadi jangan membicarakan sesuatu yang batil ya. Jadi bicaralah yang baik-baik sajalah gitu ya, yang ada pada diri kita, dalam keluarga kita kan gitu ya. Mudah-mudahan akan tetap dalam kebaikan gitu ya. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh dari kesalahan lidah kita yang harus kita jaga adalah perkataan yang salah berkaitan dengan masalah agama, apalagi jika berkaitan dengan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla ya. Jadi kesalahan lisan yang satu ini tentu sudah diatasi kecuali para ahli ilmu dan ahli bahasa. Orang yang malas atau yang tidak bersungguh-sungguh menuntut ilmu dan bahasa, maka perkataannya tidak lepas dari ketergelinciran ya. Semoga Allah Azza wa Jalla memaafkan kesalahan akibat ketidaktahuan. Di antara contoh perkataan yang salah berkaitan dengan masalah agama yaitu perkataan apa yang Allah dan engkau kehendaki. Dalam hadis diriwayatkan ya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW mendengar seorang laki-laki berkata, Masya Allah wa syi'ta, apa yang Allah dan engkau kehendaki. Maka beliau bersabda, bukan begitu, tetapi katakanlah Masya Allah wahdah, apa yang dikehendaki oleh Allah semata. Jadi ini menegaskan tentang ketauhidan ya. Jadi janganlah kita mengatakan apa yang Allah dan engkau kehendaki, tetapi semuanya itu adalah apa yang dikehendaki oleh Allah ya. Demikian 7 hal yang harus kita jaga dari lidah kita ya. Semoga kita tidak tergelincir di dalam berkata-kata, kemudian tidak menimbulkan bencana untuk kita sendiri juga orang-orang di sekeliling kita karena perkataan kita yang keliru. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.